Saya gambarnya saya kasih Simpson, saudara ya, sama si Lord Rangga. Ini ya, saudara ya. Nah, ini ya. Perang Dunia III, Simpson dan Lord Rangga, saudara ya. Karena ini kan tren ya, nubuatan Perang Dunia Ketiga, ya. Di film itu ya, film kartun Simpson and Family itu ya, The Simpson. Itu katanya Donald Trump diramalkan 2000 berapa kemarin ya, 2000 bentar ya, ini kan 2024, 2020, 2016 ya, jadi presiden, lalu 2024 presiden lagi ya. Diaspora dimanapun Anda berada, luar biasa. Tema kita hari ini Koinonia Perang Dunia Ketiga, saudara ya. Saya gambarnya saya kasih Simpson, saudara ya, sama si Lord Rangga. Ini ya, saudara ya. Nah, ini ya. Perang Dunia III, Simpson dan Lord Rangga, saudara ya. Karena ini kan tren ya, nubuatan Perang Dunia Ketiga, ya. Di film itu ya, film kartun Simpson and Family itu ya, The Simpson. Itu katanya Donald Trump diramalkan 2000 berapa kemarin ya, 2000 bentar ya, ini kan 2024, 2020, 2016 ya, jadi presiden, lalu 2024 presiden lagi ya, diramalkan. Wah, luar biasa, saudara ya. Dan terjadi katanya, bahkan diperlihatkan waktu dia jalan di eskalatornya itu ya, persis settingnya itu persis di film The Simpsons itu ya. Nah, Lord Rangga juga mengaku bisa mencegah Perang Dunia Ketiga, saudara. Ya, memang guyonan semua ya. Ini guyonan semua, jangan dianggap serius. Tapi saya juga akan tunjukkan ya, namanya buat intermezzo, saudara ya. Tetapi juga pendeta-pendeta ya, yang meramalkan bahwa perang ini akan Perang Dunia Ketiga. Sudah saya katakan 2024 akan menjadi masa damai, saudara ya. Tetapi kapan Perang Dunia Ketiga itu terjadi, saudara ya? Kapan? Dan saya berharap Anda juga bisa bersiap sedia, saudara ya. Karena itu sebentar lagi waktunya ya. Waktunya sebentar lagi Perang Dunia Ketiga ini. Tidak perlu takut. Kalau Anda yang sudah lahir baru di dalam Tuhan, tidak perlu takut, saudara ya. Dan teruslah berdiakonia. Ya, terus berdiakonia. Jangan ya, jangan takut, saudara ya. Nah, tapi nanti kita cerita supaya Anda bisa membaca tanda zaman. Nah, hari ini adalah Koinonia, kita tanya jawab seperti biasa ya sampai 1 jam ke depan, saudara ya. Kita tanya jawab sampai 1 jam ke depan. Ya, ini Pak HW dulu, silakan. Bentar nih, Pak HW, kayaknya bisa nyalakan mikrofon sendiri. Ya, pertanyaan saya gini Pak, pada waktu terjadinya kelaparan yang Yusuf itu ikut memerintah, kan sebetulnya Israel itu atau Yakub itu kan sudah kaya Pak. Kan bukan diramalkan, diceritakan waktu dia mau datang ke saudaranya, dia kan sudah ratusan tuh, malah ribuan kambing, sapi, ontaknya banyak Pak. Kenapa bisa juga dia kena kelaparan juga Pak? Itu sih pertanyaan saya Pak. Karena tidak ada makanan untuk ternaknya Pak. Jadi lama-lama ternaknya habis, mati kelaparan. Ya, jadi otomatis mereka juga nggak makan juga. Karena tidak ada makan untuk ternak, Pak. Kering, begitu kering, nggak ada rumput sama sekali. Bukan karena persiapan dia. Ya, kan ternak makanya rumputnya nggak ada, karena kering kan. Kalau ternaknya mati semua, harusnya mereka bisa anak beranak, tapi kan nggak bisa mati mandek. Kalau mandek kita nggak tahu sampai kapan tuh. Maka matilah si yang punya juga kan, keluarganya Yakub ini. Dan memang waktu itu terjadi kelaparan banyak yang mati juga ya, makanya pergi ke Mesir semua. Karena di Mesir sebelum terjadi kelaparan itu ada panen yang luar biasa, dan dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf
mengelola surplusnya itu selama 7 tahun itu ya, sehingga 7 tahun berikutnya mereka bisa survive, bahkan bisa ngasih makan seluruh dunia dalam tanda kutip ya, dunianya mereka saat itu. Jadi pertanyaan kedua Pak, biar bagaimana itu kan Firaun itu dikasih mimpi ya, dikasih mimpi sama Tuhan Pak. Jadi Tuhan itu tetap mau berhubungan dengan orang-orang yang belum tentu percaya, Pak ya? Iya. Nah itu orang Majus itu dikasih pertanda bintang Zoroaster itu kan, untuk datang pada Yesus. Kan belum percaya mereka kan? Ya. Ya kan? Tapi semua itu dipakai untuk memuliakan orang-orang yang percaya. Firaun melalui Yusuf mimpinya bisa ditafsirkan dan bisa dilaksanakan. Orang Majus melalui Yesus, maka mereka bisa melihat keselamatan. Tetapi bagaimana dengan mimpi yang tidak ada kaitan dengan orang percaya? Ya tetap itu untuk ke arah sana. Misalnya ada yang bilang Jayabaya lamarannya tepat, ada yang bilang itu siapa itu? Yang di Cina saya sampai lupa itu, yang peramal Cina itu terjadi semua ya, ramalan-ramalannya itu ya, termasuk mimpi-mimpi. Saya lupa, ada peramal Cina terkenal. Siapa saudara? Aduh, saya kalau ditanya gini tiba-tiba lupa ya. Siapa saudara yang peramal Cina itu yang terkenal sekali? Saudara ada ingat nggak? Sudah nanti ya, nanti saya ingat-ingat ya, itu ada peramal Cina itu terkenal sekali ya, terjadi. Juga peramal Yahudi, ada lagi siapa lagi? Peramal yang di Amerika. Nostradamus bukan, Nostradamus ini kan yang ada di ini kan? Di Eropa. Kan, ada lagi orang Cina ya. Saya lupa. Bukan Cukliang, Cukliang kan fiktif, cerita fiktif ya, fiktif Samkok itu Cukliang. Bukan. Orang Cina ya, di zaman kuno itu ya, yang meramalkan kebangkitan Cina segala macam itu. Tahun 2000 kebangkitan naga Cina itu ya. Jadi Tuhan tetap ada lah mimpi, penglihatan. Nah itu kalau di kelas profetik kan saya ajarin bahwa itu sebenarnya semua mimpi dan profetik itu adalah produk analisa ya yang sangat mendalam dari orang-orang yang bertanggung jawab, dan orang-orang ini ada yang penuh cinta, ada yang penuh dengan kebencian. Kalau penuh cinta ya konstruktif, kalau penuh kebencian ya ini menghancurkan, dekonstruksi ya kan. Kalau dia penuh cinta maka ramalan nubuatannya semua konstruktif. Ramalan itu bukan ujuk-ujuk orang kemasukan jin lalu matanya belalak lalu wah melihat mata kemana-mana itu saudara ya, itu dari setan. Kalau dari Tuhan enggak ya, enggak begitu, enggak pakai metode begitu ya saudara. Sama-sama bisa terjadi, bisa karena itu kan semua adalah proses analisa semua informasi dan pola alam semesta. Pola alam semesta kan punya pola saudara ya, namanya hukum ya, hukum alam semesta itu. Jangan anti saudara ya. Nanti kalau kita anti nanti kita nggak bijak. Seperti Yusuf kan dia bilang ini cangkir yang dicuri sama Benyamin katanya kan, ini yang buat aku buat ngeramal. Tapi kan itu metode Mesir yang model-model begitu kan. Sama siapa itu Yesus menggunakan mantra ya kan, Talitakum, Evata, itu kan mantranya orang penyihir bahasa Aram, ya kan. Terus siapa itu Yusuf, Daniel kan juga kan sama. Jadi itu bercampur ya, nama Demagoi, Daniel kan disebut Demagoi, ya Farmakos. Yang seperti itulah kira-kira. Jadi bisa ya, jawabannya bisa. Cuman hati-hati, kalau itu bukan dari Tuhan, kamu akan tersandra saudara-saudara ya. Anda datang, pergi ke tukang ramal, ahli tarot, atau ahli apa, dan itu bukan dari Tuhan. Kamu akan tersandra. Padahal Tuhan punya jalan yang berbeda, lalu kamu akhirnya menggenapi ramalan itu. Sebenarnya bukan ramalan itu tepat, tapi kamu akhirnya terframing untuk menggenapi ramalan itu, saudara. Tersugesti. Padahal kamu tidak percaya ya, tapi alam bawah sadar kita itu loh, kayak dituntun untuk menggenapi ramalan itu. Padahal kalau kita dari Tuhan mungkin beda lagi ceritanya.
Atau ramalan itu baik, nanti Anda berpikir bukan karena berkat Tuhan, tapi karena memang waktuku lagi baik, bukan karena berkat Tuhan, di framing. Nangkap nggak itu ya? Jadi jangan datang sama yang bukan dari Tuhan, saudara ya. Jangan cari ramalan masa depan yang bukan dari Tuhan, nanti kamu di framing. Ya, Itu di kelas profetik diajarin ya, lengkap itu ya, di kelas profetik. Aduh, oke Pak, Maruli Siregar. Maruli Siregar. Ya, terima kasih Pak Pastor. Salam semuanya. Salam. Pertanyaan saya ini ada dua Pak. Satu di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 itu. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi gini Pak, ada Natua lah. Jadi dia itu setia sekali di gereja, terus banyak nyumbang, pokoknya untuk pembangunan segala macam. Pokoknya mengutamakan gereja dulu. Tapi kira-kira ini dia kena sakit. Nah, setelah kena sakit itu, ya dia bersaksi, kok saya dikasih sakit ya, padahal saya udah banyak melakukan yang untuk Tuhan segala macam, bahkan dia udah janji untuk pembangunan itu akan memberi banyak sumbangan. Nah, tapi dia akhirnya menenangkan diri dengan ayat firman tadi itu, Pak. Menurut Pak Pastor, firman itu sejauh mana sih, Pak, korelasinya buat kita? Nah, itu. Kan Tuhan bicara sama kita, ingat mendengar suara Tuhan ya. Tuhan bicara sama kita melalui firman. Tetapi ada yang orang cocokmologi. Nah, kebanyakan orang agamawi itu cocokmologi. Di komunitas ini saya ajari untuk tidak munafik. Saya ajari untuk realistis, untuk tidak cocokmologi, untuk jujur, ya. Jangan sok-sokan bela agama, ya. Jujur aja. Terima keadaan. Kalau bangkrut ya bangkrut. Kalau kita lagi marah ya marah. Kalau kita lagi nggak suka. Tetapi kalau kita tulus, polos, jujur, nanti Tuhan akan arahkan kita dengan segala macam. Apakah Tuhan berfirman hanya melalui Alkitab, saudara? Banyak orang percaya dengan tahayul bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Wah, ini ekstrim ya. Banyak orang Kristen bahwa Alkitab adalah perkataan Tuhan. Ya. Aku bersabda. Nah, itu macam begitu loh. Kan, Alkitab adalah perkataan para nabi, saudara, bukan perkataan Tuhan. Nabi ini mendapat hikmat itu. Nah, Tuhan berkata-kata melalui para nabi yang ditulis itu. Tapi apakah hanya melalui para nabi? Enggak, melalui keledai juga bisa kan? Keledainya Bileam, misalnya kan? Melalui apa lagi, saudara? Melalui burung-burung, melalui alam semesta, melalui apa saja tanda-tanda alam, melalui satu peristiwa, misalnya nih jatuh nih ya, berapa jatuh nih, blotak, jatuh ya, tiba-tiba Anda bisa punya hikmat, itu Tuhan sedang bicara sesuatu, ngasih tanda. Tuhan bicara itu dengan berbagai macam cara, saudara ya. Tetapi bagi orang-orang, kalau di dalam kelas profetik saya ajari ya, namanya gema relung hati, gema komunitas, gema semesta. Itu saya ajarin. Ya, Tuhan bicara dengan berbagai macam cara. Tetapi pertama kali Tuhan bicara yang paling baku, yang paling akurat, bicara melalui Alkitab. Bicara melalui ayat-ayat di Alkitab. Nah, itu ya lebih tepatnya begitu. Hati-hati ya, nanti Anda jangan percaya tahayul-tuyul. Istri saya pernah diajari sama pendeta Edan, saudara ya. Ini saudara baca Alkitab, bagaimana saya tahu itu firman Tuhan? Ya, kalau baca Alkitab, pegang ya, Alkitabnya, buka, merem, gubrak, kamu lihat. Nah, ayat pertama itu yang kamu lihat, nah itulah firman Tuhan. Gundulmu peang, saudara.
Enggak begitu ya. Itu pendeta compong itu saudara ya. Lagi istri saya, ya ampun. Kamu diajari begitu sama pendeta itu. Kamu nggak mau tanya sama saya sih. Salah tahu nggak cara begitu. Kamu kayak Ciamsi Porkas. Anda kalau pergi ke Klenteng, kalau Anda mau cari Ciamsi itu, Anda kudu merem, nanti Anda apa namanya ngambil itu kayu-kayu Ciamsi, taruh di inian ya, taruh di kaleng begini ya, kayu-kayunya. Ya, terus nanti dikocok-kocok begini. Utak jatuh satu saudara ya, terus diambil. Lalu ada nomornya, lalu Anda ngambil kertas tuh di boxnya itu ya. Nggak kayak gitu Tuhan bicara. Hidupmu ditentukan oleh sebatang kayu. Nggak begitu Tuhan bicara saudara ya. Tapi kalau kamu lagi putus asa, ya akhirnya Tuhan juga bicara lewat begituan. Karena saking putus asanya kamu, saking konyolnya kamu. Tetapi Tuhan bicara, ya pertama itu melalui yang tertulis ayat-ayat Alkitab itu. Tentang mengasihi, mengampuni, sabar. Jadilah tenang. Kalau tenang mau apa? Ya udah tenang, tunggu. Masalahnya untuk menjadi tenang nunggu itu nggak gampang kan? Kenapa kamu sakit? Tuhan bilang sudah jelas, karena kamu berdosa pada tubuhmu sendiri. Ya, makanmu delojo. Tapi kan saya sudah janji sama Tuhan mau ngasih sedekah ini, mau ngasih ini, mau ngasih itu. Mau kamu janji kayak apa? Tiap hari kamu makan duren, ya tak jamin stroke kamu saudara ya. Kamu mau janji, ya Tuhan seluruh hartaku akan kuberikan kepadamu Tuhan. Amin. Wah saudara yakin dengan semangat api Pentakosta, semangat revival, apa namanya, Pantekosta ketiga saudara ya. Tiap hari terus Anda makan durian terus saudara ya, kayak anak makan durian. Oh saya tolak dalam nama Yesus, ini adalah bait suci. Roh Kudus ada di sini, saya tolak semua sakit penyakit. Tapi kamu makan durian tiap hari, ya. Enggak nyampe setengah tahun, kamu tiap hari makan durian, enggak nyampe berbulan, stroke saudara. Saya enggak saudara. Makan sate kambing tiap hari ya, 1 kodi, 20 tusuk tiap hari. Tak jamin stroke kamu saudara. Mau kamu bernazarnya kayak apa sama Tuhan, tak jamin kamu stroke saudara. Kok Tuhan kasih aku penyakit? Bukan Tuhan, kamu sendiri yang delojo, gundul peang, bukan Tuhan. Lalu kamu dikuatkan, aduh, nah itu namanya cocokmologi. Nah orang baca firmannya dengan begitu, nah itulah cocokmologi. Tapi kan dia dikuatkan, ya mendingan lah. Tapi kamu tidak mendapatkan yang sejati. Firman Tuhan sangat jelas. Makanya ada orang-orang seperti saya yang mengajar. Nah dari saudara tahu bagaimana saya dipulihkan dulu? Saya satu hari-harian dengar puluhan khotbah ya. Saya ingat ya khotbahnya Petrus Agung, khotbahnya Stephen Tong, khotbahnya Petrus Agung, Stephen Tong itu ya yang paling sering ya. Wah itu saudara. Ini kan tolak belakang sama sekali kan. Saya nggak suka khotbahnya Benny Hinn, saya nggak suka khotbahnya Philip Antova. Saya nggak suka, saya cuma dengarkan khotbahnya Petrus Agung sama khotbahnya Stephen Tong. Yang satu ngeroh banget, yang satunya sangat realistis saudara. Dan membuat saya tetap waras saat itu. Makanya saya punya ide ya. Siapa yang mau membuat ringkasan khotbah? Pak TJ itu dari Amerika ya. Dia bikin ringkasan khotbah. Nanti kapan-kapan Pak TJ mau kesaksian ya. Dari lumpuh total sampai cuma bisa gerakin tangannya begini-begini. Dia pakai mau cetak-cetak, dia bikin ringkasan khotbah Embun Pagi surgawi ya saudara ya. Mana ini? Embun Pagi surgawi ya. Lihat. Ya, subscribe ya saudara ya. Ini ada semua di playlistnya ya. Ya, saran pendek, apologetika, kejadian, Maleaki, Zakaria, ini semua ya, satu pasal setiap khotbah kita harian sudah dikumpulin. Anda setel begini dia jalan terus ya. Setel playlist sampai ke bawah nih ya. Kita membaca firman Tuhan dari jalan tuh saudara. Satu malaman Anda dengarkan khotbah saja di setel, cetek terus tinggal tidur. Tiap hari kamu akan dengarkan firman Tuhan saudara. Ya, itu di Pak TJ yang terima kasihlah pada Pak TJ yang stroke lumpuh total saudara ya, otaknya lumpuh total ya, tapi cuma bisa ngerakin tangannya begini, nggak bisa ngomong. Sekarang beliau sudah bisa ngomong, sekarang beliau sudah bisa aktivitas, bisa dandani komputer segala macam saudara, karena beliau orang IT ya.
Dan saya bersuka cita sekali Tuhan sembuhkan beliau sedikit demi sedikit, tapi progres cepat sekali kesembuhannya ya. Tuhan bicara melalui ini saudara ya, dengarkan aja saudara ya, dengarkan ayat ini ya saudara, di setel aja, di play aja nih. 40 menit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400 menit saudara. 10 itu sudah 400 menit. Itu sudah 6 jam itu kamu sepanjang tidur, itu kamu dengarkan itu saja. Dengerin aja saudara ya. Itu sudah 6 jam itu kamu dengerin itu. Lalu tiba-tiba dalam kondisi sadar begini, karena firman Tuhan kamu dengar terus, tiba-tiba kamu itu bisa rema. Itu ya. Don remonya itu kuat sekali. Beneran saudara. Saya tahu teologinya Pak Petrus Agung itu sangat lemah. Ya, makanya saya dengerin Pak Stephen Tong, saudara ya, supaya kita membutuhkan orang lain, saudara. Kita mendukung khotbah dari orang lain. Jangan sombong, cuman produksi khotbahnya sendiri. Oh, enggak ada, saudara ya. Tuhan bicara melalui orang lain, melalui pendeta-pendeta lain dalam hidup saya. Saya nggak pernah anti, ya, saudara ya. Cuman saya suka dengan Petrus Agung, saya suka dengan Stephen Tong. Nah, itu saja. Itu contoh begitu. Itu membuat saya pulih. Saya breakthrough, saudara ya. Semangat hidup saya tuh bangkit. Sekarang saya jadi berkat buat Anda. Ya kan? Itu Pak Maruli prosesnya. Jadi bukan ayatnya itu. Bukan ayatnya itu artinya apa? Bukan. Bisa saja dia cocokmologi saja ayatnya. Ya, kan nggak nyambung itu ayatnya itu sama dia. Sama peristiwanya dia. Cuman pokoknya dia senang dengan, ya udah pegang saja ayat yang ada dulu itu. Ya. Satu lagi Pak. Boleh. Ini yang apa? Daud di Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Memang Daud ini apa termasuk di dalam proses kelahirannya apa kurang benar, Pak? Bukan. Jadi maksudnya kurang benar gimana? Ya apa hasil selingkuhan atau kayak mana? Jadi begini ceritanya ya. Itu ada di dalam Talmud. Saya lupa di bagian mana, tapi waktu kemarin semester kemarin waktu saya mau bikin ini paper tentang dosa ya, tentang itu si profesor ini kasih saya bacaan tentang Daud, tapi saya lagi cari belum ketemu ya. Itu pernah saya terangkan di sini juga. Mengapa Daud berkata dalam kandungan aku diperanakan, dalam dosa aku diperanakan, ya kan? Jadi Daud ini kan disebutkan mukanya kemerah-merahan, ya kan? Nah, maksudnya muka merah-merah itu benar-benar merah, mukanya merah, ya. Beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, jadi waktu di dalam Talmud diceritakan, namanya oral Torahnya ya, ada ceritanya, Daud si Isai itu nggak pernah selingkuh. Isai itu ketuanya Sanhedrin, Nasi namanya ya, ketua Sanhedrin. Jadi orang penting lah. Nah, si Isai ini istrinya cuma satu. Bolak-balik disuruh kawin lagi nggak mau, ya nggak mau pokoknya. Terus tiba-tiba si istri ini punya budak. Nah si Isai ini entah kenapa terus kepengen sama budak ini, lalu bilang sama istrinya, aku mau tidur sama budakmu. Tiba-tiba udah di puluhan tahun nggak mau punya istri lagi, tiba-tiba udah sekian lama, tiba-tiba dia minta budak istrinya. Wah, cemburu kan? Bingung. Akhirnya si budak ini juga takut kan? Nah, dia tanya sama istrinya, gimana nih? Oke, gini saja, nanti malam janjian. Ya, kan ditungguin sama si Isai budaknya ini mau tidur. Mau itu ya, mau hubungan seks. Tapi kan kalau zaman itu kan gelap gulita ya. Makanya gelap gulita benar, jadi nggak ketahuan dia berhubungan seks dengan siapa. Dia bilang, nanti aku pinjam pakaianmu, aku pakai pakaianmu, pakai wangi-wangianmu, terus dia masuk. Jadi yang berhubungan seks dengan si Isai ini adalah istrinya sendiri. Ya. Terus kan hamil kan?
sudah lama nggak berhubungan seks, tiba-tiba ini hamil. Bingung si Isai, kamu ini hamil anaknya siapa? Diem. Punya anak, Daud, mukanya kemerah-merahan. Lain daripada anak-anak yang lain. Wah, ini selingkuh nih. Nah, akhirnya, tapi karena dia seorang nasi, ditutup rahasianya, diem. Tetapi itu kemudian dituduhkan bahwa Daud itu anak hasil selingkuhan. Di dalam oral Torah itu disebutkan demikian, di dalam oral ini ya, di dalam tradisi oral mereka, dalam Talmud disebutkan demikian. Terus baru diketahui, baru setelah Daud jadi raja, baru diceritain sebenarnya kamu tuh bukan hasil selingkuh. Diceritain lah cerita yang rahasia malam itu, gitu ya. Tapi kan akhirnya sudah dituduh bahwa Daud anak selingkuhan, sehingga Daud itu dikucilkan, dibuang dari rumahnya, sama kakak-kakaknya ditolak. Gitu ya. Itu latar belakang Mazmur 51 yang tadi dalam kesalahan aku dikandung ibuku itu ya. Itu latar belakangnya itu. Kasih Pak Pastor. Itu ada dalam Talmud beneran ya. Itu Anda tanya sama orang Yahudi, cerita itu backgroundnya ya itu ya. Bahwa Daud itu dituduh anak hasil perzinahan. Brian silakan.